Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 aljabar vektor, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang ortogonalitas. Oke, untuk ortogonalitas itu terdiri dari ruang bagian ortogonal dan ruang hasil kali dalam. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang ruang bagian ortogonal. Ruang bagian ortogonal ini, berdasarkan definisi, anggap kita punya W adalah suatu subruang dari suatu ruang hasil kali dalam V. Vektor V ya. Suatu vektor U di dalam V disebut ortogonal terhadap W jika U-nya, vektor U ini, ortogonal terhadap setiap vektor di dalam W. Jadi kalau misalkan intinya adalah kalau ada U di dalam V, dia bisa ortogonal kalau ada W ya, jika U-nya itu ortogonal ke setiap W. Gitu. Jadi maka dia disebut dengan suatu subruang. Dan himpunan semua vektor di dalam V-nya yang ortogonal terhadap W itu disebut komplement-komplement ortogonal dari W-nya. Oke, teorema 1 menyatakan bahwa jika W adalah suatu subruang dari ruang hasil kali dalam berdimensi terhingga V, maka W komplementnya adalah subruang dari V, yang pertama. Dan yang kedua, satu-satunya vektor di mana W dan W komplement itu adalah 0. Yang ketiga, itu komplement ortogonal dari W komplement adalah W, ya, sedemikian sehingga kita punya W komplement dikomplementkan lagi, itu akan menjadi W. Buktinya apa? Buktinya adalah seperti ini. Nah, yang pertama, jika kita mau menunjukkan W komplementnya adalah suatu subruang dari V, anggaplah ada suatu vektor U dan vektor V yang sembarang di dalam W komplement. Nah, dan kita ambil suatu K skalar, terus kita anggap bahwa W sembarang, vektor W kecil ya, sembarang di dalam W. Nah, menurut definisi dari yang keempat tadi, kita peroleh untuk vektor U, vektor W-nya juga sama dengan 0. Dan vektor VW itu juga sama dengan 0. Nah, untuk sifat dasarnya dalam ruang hasil kali dalam kita peroleh untuk U ditambah dengan VW itu kan berarti kita punya UW ditambah dengan VW. Jadi UW-nya tadi adalah 0, VW-nya juga 0, maka penjumlahan ini adalah 0. Sedangkan perkalian dengan skalarnya bagaimana? Kita lihat perkalian dengan skalarnya berarti K UW, berarti K dikalikan dengan UW, sehingga UW-nya tadi adalah 0, berarti K dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini kita tunjukkan bahwa ini adalah subruang, berarti dia tertutup pada penjumlahan dan tertutup pada perkalian, sehingga terbukti bahwa W komplementnya adalah subruang dari V. Nah, yang kedua, ya kita tetapkan bahwa sembarang vektor di dalam W dan sembarang vektor di dalam W komplement saling ortogonal. Jadi kita mau membuktikan bahwa W komplement jika itu kita membuktikan bahwa W dan W komplement itu adalah 0. Sehingga kita misalkan vektor yang sama itu adalah X, berarti harus kita penuhi bahwa X, X-nya sama dengan 0. Kalau X, X-nya sama dengan 0, berarti itu hanya dipenuhi oleh X sama dengan 0. Berarti ini semua dipenuhi sama dengan 0. Oleh karena itu, setelah kita tetapkan bahwa sembarang vektor di dalam W dan sembarang vektor di dalam W komplement itu sama dengan 0 yang saling ortogonal, maka untuk poin ke B itu sudah terbukti bahwa vektor W dan vektor W komplement itu sama dengan 0.
Nah, yang terakhir kita akan buktikan bahwa komplement dari W komplement itu sama dengan W, gitu ya. Nah, di sini sudah jelas berdasarkan dia karena dia sudah subruang, terus dia juga sudah kita buktikan bahwa W dan W komplementnya sama dengan 0. Berarti untuk pembuktian ini dirasa kita sudah cukup jelas bahwa ketika ada suatu W yang komplement dikomplementkan lagi, itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, yang kedua, teorema kedua menyatakan bahwa jika matriks A ukurannya M kali N, maka nanti yang pertama ruang kosong dari A-nya dan ruang baris dari A itu merupakan komplement-komplement ortogonal dalam Rn. Nah, berkenaan dengan hasil kali dalam Euklidan. Nah, yang kedua, ruang kosong dari A transposnya dan ruang kolom dari A transpos juga adalah komplement-komplement dari ortogonal Rm. Ini juga berkenaan dengan hasil kali dalam Euclideannya. Nah, buktinya, kalau untuk yang pertama, kita buktikan kalau ada suatu vektor V ortogonal, dia terhadap setiap vektor di dalam ruang baris A, maka nanti kita ambil AV sama dengan 0, dan sebaliknya, jika AV-nya sama dengan 0, maka V ini ortogonal ke setiap vektor di dalam ruang baris. Nah, sekarang kita anggap V ortogonalnya terhadap setiap vektor dalam ruang baris A, atau secara khusus V ortogonalnya terhadap vektor-vektor dari R1 sampai dengan Rn, yang merupakan dari matriks A-nya. Nah, bisa kita nyatakan ini sebagai R1 dikali V, gitu ya. Karena tadi kan kita sudah menganggap bahwa V-nya ortogonal dan terhadap vektor-vektor R1 sampai Rn. Nah, berarti kita bisa mengkalikan R1 kali V itu akan sama dengan R2 dikali V sampai dengan Rn dikali V. Itu harus 0. Kita harus membuktikannya bahwa itu 0. Nah, di mana V-nya itu adalah penyelesaian dan terletak pada ruang kosong dari A. Ya, dari A-nya ini merupakan suatu bentuk ruang kosong. Nah, sebaliknya kita anggap V-nya itu adalah suatu vektor di dalam ruang kosong A. Anggap lagi bahwa V ini adalah vektor di dalam ruang kosong A. Sehingga nanti AV-nya sama dengan 0. Kalau AV-nya sama dengan 0, berarti R1 dikali V sampai dengan Rn dikali V itu juga sama dengan 0. Berarti terbukti ya. Nah, terus sekarang kita kalau ada R, kita ambil suatu R yang sembarang vektor dalam ruang baris, kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor baris A. Jadi, misalkan suatu R, ini kita kembali lagi pada, kita ingat kembali materi tentang kombinasi linier. Sehingga jika ada R, itu sama dengan C1 dikali R1 ditambah dengan C2R2 sampai dengan CN-Rn. Nah, ini kan merupakan suatu bentuk dari kombinasi linier. Sehingga untuk membuktikan bahwa ini sama dengan 0, kita bisa lihat. Kita ambil dari kombinasi liniernya. Sehingga kalau kita mengkalikan R dikalikan dengan V, C1 bentuk R ini kita kalikan dengan V, maka kita akan peroleh C1 R1V ditambah C2 R2V ditambah sampai dengan Cn RnV. Nah, tadi kan kita sudah peroleh R1V itu adalah 0, sehingga C1 dikali 0 adalah 0, C2 dikali 0, 0, sampai dengan Cn dikali 0, 0. Maka hasil dari Rf-nya, R dikali F, itu juga adalah 0. Kalau dia Rf-nya sama dengan 0, berarti itu menunjukkan bahwa V ini ortogonal ke setiap ruang baris di dalam A. Seperti itu. Terus, berdasarkan apa? Berdasarkan dari kombinasi linier dari vektor-vektor baris A. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh 1.
di sini kita ada soal, tentukan suatu baris untuk komplement ortogonal dari subruang R5 yang terlentang oleh vektor-vektor. Ada V1, V2, sampai dengan V4. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan dulu basis untuk komplement ortogonal dari subruang R5. Kita ambil yang terlentangnya dari saat V1 sampai V4. Karena dari soal seperti itu. Nah, itu merupakan suatu basis ruang kosong, sehingga kalau basis ruang kosong Anda harus ingat bahwa kalau ruang kosong SPL-nya harus homogen, di mana AX sama dengan 0. Nah, dengan V1 sampai dengan V4-nya adalah baris-baris dari matriks A. Ini sampai dengan ini adalah suatu baris dari matriks A. Sehingga basis ruang kosong dari A-nya adalah apa? Kalau kita buat jadi matriks yang diperbesar, ini adalah V1, V1-nya adalah 1, 4, 5, 6, 9, terus V2-nya ini, V3 ini, V4 ini. Sehingga jika kita buat menjadi matriks A adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan operasi barisan elementer, sehingga kita akan memperoleh 1 pada baris pertama 1, 4, 5, 6, 9. Pada baris kedua 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2 sampai dengan bawahnya 0 semua. Nah, bentuk matriks ini adalah ketika ininya 0, berarti dia bentuk matriks yang memiliki penyelesaian banyak. Oleh karena itu, dari bentuk echelon baris reduksi A-nya, kita akan peroleh nanti untuk X1 berarti kita peroleh nanti di sini X1-nya adalah dari ini kita lakukan dulu permisalan untuk permisalan pada X1, X3 ya, X3, X4 dengan X5. Nah, misalkan X5-nya adalah X5, X4-nya adalah X4, X3-nya adalah X3. Sehingga untuk X2-nya kita punya adalah min X3 dikurang X4 dikurang 2X5. Nah, dari sini, dari X2 kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Sehingga kita punya persamaan pertama kan X1 ditambah 4X2 ditambah 5X3 ditambah 6X4 ditambah 9X5 sama dengan 0 ya. Nah, kalau kan dia homogen berarti dia sama dengan 0. Nah, setelah itu kita substitusikan. X5-nya tadi adalah X5, X4 adalah X4, X3 adalah X3, X2-nya adalah bentuk ini. Sehingga kita peroleh nanti X1-nya adalah negatif X3, min 2X4, min 5X5. Nah, kita kelompokkan sekarang, kita bentuk menjadi seperti ini. Untuk X berarti kita punya untuk R-nya, ya. Untuk R-nya ini dari permisalan, berarti di sini kita misalkan lagi, kalau X3-nya itu adalah R, dan X4-nya adalah S, serta X5-nya juga adalah T. Sehingga nanti kita peroleh ini bentuknya. Nah, dari bentuk echelon baris reduksi tadi, dari bentuk ini, kita punya ruang basisnya dari A itu adalah ini. Kita ambil, ini ruang basisnya. Berarti ruang basis pertama pada R, min 1, min 1, 1, 0, 0. Ya, pada basis yang kedua itu min 2, min 2, 1, 0, 1, 0. Pada basis ketiga min 1, min 2, 0, 0, 1. Nah, sekarang dari contoh itu sudah selesai pembahasan kita tentang ruang bagian dari ortogonal. Nah, sekarang kita masuk ke ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam ini berdasarkan definisinya itu suatu vektorial V adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real UV dengan setiap pasangan vektor U dan V di dalam V.
Jadi nanti kalau di ruang hasil kali dalam kita punya vektornya itu U dikali V gitu ya, U, V. Sedemikian sehingga aksioma berikut terpenuhi oleh semua vektor U dan V-nya dan vektor W di dalam V serta semua skalar K-nya. Jadi di dalam ruang hasil kali dalam kita punya aksioma itu ada 4. Jadi setiap ada soal nanti pembuktiannya berdasarkan aksioma yang keempat ini. Yang pertama itu adalah aksioma kesimetrisan. Nah, kalau dia simetris berarti ketika ada vektor U, V, maka itu akan sama dengan vektor U, vektor V, U. Nah, aksioma penjumlahannya bagaimana? Aksioma penjumlahannya menyatakan bahwa kalau ada vektor U ditambah vektor V, W, maka akan menjadi vektor U, W ditambah dengan vektor V, W. Nah, sekarang kita masuk ke aksioma kehomogenan. Ketika K skalar kita kalikan dengan vektor U, V, maka kita akan menghasilkan K dikalikan dengan vektor U, V. Sedangkan aksioma kepositifannya bagaimana? Vektor U itu lebih besar daripada sama dengan 0, sehingga kita punya vektor U-nya juga sama dengan 0. Jika, ini dikasih syarat, U-nya itu adalah 0. Nah, sekarang kalau ada suatu ruang real dari hasil kali dalam, itu disebut dengan suatu ruang hasil kali dalam yang real. Biasa disebut dengan RHD, gitu ya. Nah, di sini kita punya misalkan V-nya merupakan ruang hasil kali dalam, maka vektor U dan vektor V-nya yang anggota dari vektor V, ruang vektor V ya, maka yang pertama, jika kita mau mencari panjang vektor U, kita punya rumusnya adalah vektor U pangkat setengah, atau ini akar dari vektor U dikali vektor U. Untuk menentukan jarak vektor U dan vektor V-nya, itu juga sudah bisa kita tentukan melalui D, vektor U, vektor V. D ini melambangkan jarak. Sehingga nanti untuk rumusnya kita punya akar dari untuk yang pertama vektor U dikurang vektor V, vektor U dikurang vektor V. Nah, untuk menentukan sudut antara vektor U dan vektor V di dalam RHD, RHD ini adalah ruang hasil kali dalam, maka besar cos theta-nya ya. Nanti itu adalah cos theta, itu kita punya perkalian antara vektor U kali vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V. Nah, jika vektor U-nya dan vektor V saling tegak lurus, maka nanti vektor U-nya ditambah vektor V kuadrat itu sama dengan vektor U kuadrat tambah vektor V kuadrat. Buktinya seperti ini. Itu sama dengan masuk ke teorema 3. Pernyataan tadi. Jika dua vektor X dan Y di dalam ruang hasil kali dalam adalah ortogonal, maka berlaku persamaan Pythagoras yang tadi. Seperti ini. Ini sama. Kalau dia saling tegak lurus dan dia merupakan vektor dari ruang hasil kali dalamnya adalah ortogonal, maka berlaku persamaan Pythagoras ini. Nah, pembuktiannya adalah ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ruang hasil kali dalam yang dibangun oleh matriks. Misalkan ibu punya vektor U, ada U1 sampai dengan UN, dan vektor V, ada V1 sampai dengan Fn, itu merupakan vektor-vektor di dalam ruang N. Maka kita punya vektor U kali vektor V, itu akan sama dengan perkalian vektor V transpose dikalikan dengan A transpose, ya, dikalikan dengan A lagi, ini matriks berarti, dan dikalikan dengan vektor U. Ini ya. Nah, ini kalau dia perkalian ini, kalau dia disuruh menentukan hasil kali dalam yang dibangun oleh matriks. Nah, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh pembuktian seperti aksioma yang sudah diberikan. Untuk soal pertama, tunjukkan bahwa operasi perkalian titik-titik standar di ruang 3, Euclides,
merupakan hasil kali dalam. Nah, berarti kalau kita mau menunjukkan R3-nya Euclides merupakan hasil kali dalam, kita tunjukkan dulu bahwa perkalian titik standarnya memenuhi 4 aksioma hasil kali dalam. Yang pertama apa aja? Simetris, terus yang kedua aditivitas, ini penjumlahan, homogenitas, dan positivitas. Nah, yang pertama kita tentukan dulu. Kita ambil suatu A, di ruang R3 berarti nanti A-nya, vektor A-nya sama dengan A1, A2, A3, karena di ruang R3. Vektor B-nya B1, B2, B3, vektor C-nya C1, C2, C3, maka dari vektor A, vektor B, vektor C-nya itu merupakan anggota dari ruang R3. Yang pertama kita buktikan itu adalah kesimetrisan. Untuk vektor A, B menyatakan bahwa ini simetris, kan tadi buktinya harus B, A. Berarti bagaimana? Berarti kita ambil suatu vektor A dikalikan dengan vektor B, berarti A dot B, kita punya berarti A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3, gitu ya. Sehingga ketika kita kalikan terbalik, B1 kali A ditambah B2 kali A ditambah B3 kali A itu akan sama dengan vektor B dikali vektor A. Sehingga pembuktian ini terpenuhi. Yang kedua, kita buktikan bahwa ini penjumlahan. Kalau dia penjumlahan berarti ini harus sama dengan ini. Ini juga merupakan pembuktian yang sudah terpenuhi. Homogenitas kita buktikan bahwa perkalian skalarnya dikalikan dengan vektor A, vektor B itu menunjukkan vektor K-nya dikalikan vektor A, B juga terpenuhi. Nah, yang terakhir kita bahas tentang positivitasnya. Positivitasnya ini ketika ada vektor A di vektor A, berarti perkalian antara vektor A dengan vektor A-nya kita menghasilkan A kuadrat ditambah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Dia lebih besar daripada sama dengan 0. Sudah pasti kalau dia nggak kurang dari sama dengan 0, berarti dia tidak positif ya. Nah, berarti terus untuk vektor U-nya. Untuk vektor U-nya karena A ini di dalam U, berarti kalau untuk kuadrat ini sama dengan 0, otomatis vektor U-nya juga sama dengan 0. A1-nya kan kita sudah punya 0, 0, 0, sehingga kita punya vektor U-nya sama dengan vektor 0. Nah, ini juga sudah terpenuhi. Sehingga RHD-nya yang memiliki hasil kali dalam berupa perkalian titik standar itu biasa disebut dengan RHD Euclides. Nih, ini merupakan RHD Euclides. Oke, sudah selesai materi kita pada pertemuan ini. Ini ada tugas latihan nomor 2A dan nomor 4 pada halaman 200 di buku Stephen Jelion, aljabar linier dan aplikasinya. Itu tolong dikerjakan. Yang kedua, diberikan sembarang polinomial P sama dengan Px, Q sama dengan Qx yang anggota dari Pn XR, gitu ya. Yang kita definisikan sebagai P, Q sama dengan integral dari A ke B Px, Qx, dx. Nah, AB-nya juga anggota dari real, A-nya kurang dari B. Tunjukkan bahwa ini mendefinisikan suatu hasil kali dalam di Pnx R. Gitu ya. Nah, soalnya berarti ada 3. Silahkan dikerjakan. Dikumpulkan pada hari Selasa depan. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.